bagian-bagian sel saraf beserta fungsinya. Yang pertama itu ada dendrit yang berfungsi menerima impuls atau rangsang yang datang dari ujung akson ke badan sel saraf. Yang kedua itu ada badan sel atau soma yang berfungsi sebagai pusat sel yang mengandung nukleus dan organel lain yang penting untuk metabolisme sel. Yang ketiga itu ada nodus revear yang berfungsi mempercepat gerakan sinyal listrik di sepanjang serabut saraf. Yang keempat itu ada terminal akson yang berfungsi meneruskan impuls ke dendrit sel saraf lain dengan membentuk sinaps. Yang kelima itu ada nukleus yang berfungsi penyimpan materi genetik atau DNA, mengontrol metabolisme, pertumbuhan, dan aktivitas saraf keseluruhan. Yang keenam itu ada akson yang berfungsi meneruskan rangsangan dari badan sel ke kelenjar dan serabut otot. Yang ketujuh itu ada sulbumelin yang berfungsi melindungi akson dan memberi nutrisi akson. Yang kedelapan itu ada sel sekwan yang berfungsi membentuk sulbumelin sehingga memungkinkan impuls saraf bekerja lebih cepat. Selanjutnya itu di bagian otak. Yang pertama itu ada lobus frontal yang berfungsi mengatur cara berpikir, perencanaan, pemecahan masalah, pergerakan fisik, dan memori jangka pendek. Yang kedua itu ada lobus temporal yang berfungsi memproses informasi, indera penciuman, pengecapan, pendengaran, serta dalam menyimpan memori. Yang ketiga itu ada lobus parietal yang berfungsi menafsirkan informasi sensorik seperti citra rasa, suhu, dan sensasi sentuhan. Yang keempat itu ada lobus occipital yang berfungsi memproses gambaran dari mata dan mengkaitkan informasi tersebut pada memori yang ada dalam otak. Yang kelima itu ada otak kecil yang berfungsi mengendalikan gerakan anggota tubuh dan keterampilan motorik halus serta mengontrol keseimbangan dan koordinasi otot bekerja sama. Yang keenam itu ada batang otak yang berfungsi menghubungkan otak ke sumsum tulang belakang serta mengontrol terkait tekanan darah, detak jantung, dan pernapasan. Selanjutnya itu di saraf kranial. Yang pertama itu ada saraf penciuman yang berfungsi memberi indera penciuman. Yang kedua itu ada saraf optik yang berfungsi memberi penglihatan. Yang ketiga itu ada saraf okulomotor yang berfungsi membuka dan menggerakkan mata serta mengatur lebar pupil. Yang keempat itu ada lobus troclearis yang berfungsi melihat ke bawah, menggerakkan mata ke arah hidung atau menjauhinya. Yang selanjutnya itu ada saraf trigeminal yang berfungsi mengunyah makanan, sensasi pada mata, wajah, dan dalam mulut. Selanjutnya yang keenam itu ada saraf abducens yang berfungsi menggerakkan mata ke kiri dan ke kanan. Yang ketujuh itu ada saraf wajah yang berfungsi mengendalikan beberapa otot pada wajah untuk berekspresi dan memberi indera rasa pada lidah. Yang kedelapan itu ada saraf vestibulokoklear yang berfungsi memberikan indera pendengaran dan keseimbangan. Yang kesembilan itu ada saraf glosopharyngeal yang berfungsi memberikan indera rasa pada sebagian lidah dan mengendalikan otot untuk menelan. Yang ke-10 itu ada saraf vagus yang berfungsi mengatur proses pencernaan, detak jantung, tekanan darah, pernapasan, suasana hati, air liur, dan lain-lain. Yang ke-11 itu ada saraf
aksesori yang berfungsi mengatur gerakan bahu dan leher. Yang ke-12 itu ada saraf hipoglossus yang berfungsi mengatur gerakan lidah dalam bicara, makan, dan menelan. Selanjutnya itu ada saraf spinal. Di sini itu ada plexus cervix, selanjutnya itu ada plexus brachialus, selanjutnya ada pembesaran cervix, selanjutnya itu ada saraf interkostal, selanjutnya itu ada pembesaran pinggang, selanjutnya ada plexus lumbal, plexus sakral, ekor kuda. Selanjutnya di sini ada saraf cervix C1 sampai C8, selanjutnya itu ada saraf toraks T1 sampai T12, selanjutnya itu ada saraf lumbal L1 sampai L6, selanjutnya itu ada saraf sakral S1 sampai S6, selanjutnya itu ada saraf koksigel C0. Sekian hafalan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.